Banjir merendam ratusan rumah di Ranca Ekek. Di Kecamatan Ranca Ekek terendam banjir. Banjir di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Warga di Ranca Ekek, Bandung terendam banjir. Jalan dan rumah warga di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Ranca Ekek, masyarakat seringkali menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir. Banjir yang terjadi di sini bukan cuma masalah alam, tapi juga ada kontribusi manusia di dalamnya. Banjir juga menjadi tantangan berat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ancaman banjir yang kerap terjadi, upaya apa ya yang harus dilakukan? Melalui program ketangguhan masyarakat berbasis lanskap yang dilakukan oleh Yayasan SHIP Indonesia, Save the Children, dan didukung oleh Korea Financial Industry Foundation, masyarakat diajak untuk membangun ketangguhan melalui dua aspek, yaitu aspek non-struktural dan aspek struktural. Kalian tahu nggak sih, dalam aspek non-struktural akan melibatkan penguatan kapasitas masyarakat. Oke, yang pertama adalah pembentukan tim peringatan dini banjir. Contohnya di Kecamatan Ranca Ekek sudah terbentuk Satgas Siaga Warga Ranca Ekek. Tim ini bertugas memantau kondisi wilayah secara visual maupun digital dan memberikan informasi peringatan dini banjir kepada masyarakat. Setelah dibentuk, tim ini dilatih untuk memahami risiko banjir, mengenali tanda-tanda alam, dan memberikan informasi peringatan dini secara cepat dan akurat. Tidak hanya dilatih, mereka mempraktikkan melalui simulasi peringatan dini. Dengan melibatkan masyarakat umum seperti anak-anak, lansia, disabilitas, serta pemerintahan. Simulasi ini memastikan warga dapat bertindak secara cepat dan terkoordinir saat menghadapi bencana. Upaya mitigasi struktural yang berfokus pada pengelolaan lingkungan juga harus kita lakukan. Yang pertama adalah penanaman pohon. Area yang sudah ditanami banyak pohon dapat membantu tanah menyerap lebih banyak air, dan nantinya bisa mencegah banjir loh. Kegiatan kedua yang bisa kita lakukan adalah normalisasi aliran air, seperti pembersihan sungai dan pengerukan sedimen. Agar aliran air tetap lancar, pembersihan secara rutin harus dilakukan. Menurut teman-teman, apa sih yang biasanya membuat sungai jadi tersumbat? Yap, sampah. Sekali lagi, sampah. Sampah yang dikelola dengan baik dapat mencegah aliran air tersumbat. Gimana caranya? Pemilahan sampah jadi kuncinya. Dengan adanya tempat pemilahan sampah organik dan anorganik, hal ini akan mencegah sampah terbuang ke sungai. Sampah berkurang, banjir jadi hilang. Nah, inilah bukti bekas banjir pada tahun 2020 bisa mencapai sepinggang orang dewasa. Dan rumah ini semenjak kebanjiran itu jadi sudah tidak berpenghuni lagi karena emang sudah tidak layak dihuni. Dan inilah sungai yang menyebabkan banjir di sini. Jadi rumah ini memang berada persis di belakang sungai yang saat ini sudah ada peninggian. Dulu terjadi banjir karena belum ada peninggian. Sebelum dilebarkan, dinormalisasi, lebar sungai paling cuma 3 meter. Dan alhamdulillah, nah setelah dinormalisasi, sekarang bisa mencapai 5-6 meter lebar sungainya. Berkaitan dengan pembangunan bak penampungan sampah organik, atas bantuan dari Save the Children, Yayasan SHIP Indonesia, dan didukung oleh Korea Financial Industry Foundation. Kami sangat bersyukur sekali. Ini merupakan
bentuk kesiapsiagaan dalam hal penanganan banjir, baik khususnya di tingkat Kelurahan Ranca Kencana dan umumnya di Kecamatan Ranca Ekek. Saya sangat mendukung dengan adanya normalisasi drainase yang ada di Kelurahan Kencana ini, di mana program ini yang diprakarsai oleh Save the Children, Yayasan Save Indonesia, Korea Financial Industry Foundation. Saya berharap banyak bahwa dengan adanya normalisasi drainase di Kelurahan Kencana ini dapat mengurangi masalah banjir. Normalisasi air ini harus teratasi sehingga air akan menjadi normal kembali. Kesiapsiagaan banjir adalah tanggung jawab kita bersama. Semua ini adalah bagian dari komitmen untuk melindungi Ranca Ekek dari bencana banjir. Ini tangguhku. Mana tangguhmu?